saya melayani kamu aja bagus kok. Harus benar-benar bisa memberikan service excellent lah. Oke. Bahasa gampangnya seks, Mas. Waduh. Hai semuanya, ketemu lagi di Up Pictures Channel di segmen Hospitality. Kali ini masih bersama Mas Aji tentunya, untuk membahas lebih jauh lagi tentang hospitality. Bagi teman-teman yang belum tonton episode sebelumnya, tonton dulu deh biar nggak ketinggalan beritanya, karena hari ini kita akan menguak lebih dalam lagi tentang apa itu hospitality. Nggak perlu berlama-lama lagi ya. Cus! Oke Mas Aji. Yes, Mas Bayu. Kemarin Mas Aji sudah menjelaskan sedikit banyak tentang apa itu hospitality. Mungkin kita bisa kuak lebih dalam ya Mas untuk hospitality ini? Boleh. Oke, kalau kemarin Mas Aji sudah membicarakan tentang definisi dari hospitality itu sendiri, yaitu keramah tamahan. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam, mungkin kita harus tahu dulu sih, sebenarnya untuk bidang kegiatan hospitality, itu ada apa aja sih Mas? Industrinya ya? Yap. Jadi kalau kita ngomongin tentang hospitality itu, sekali lagi di channel sebelumnya, saya udah pernah bahas bahwa hospitality itu bukan hospital atau rumah sakit, tapi industri yang berhubungan dengan tamu, di mana di situ ada contohnya ya, satu hotel, terus kemudian restoran, terus kemudian rumah sakit, terus kemudian pelayanan-pelayanan publik lah. Mall itu juga ada hospitality-nya. Nah, jadi tentu di sini kan semua udah tahu sih mana sih daerah yang nggak ada mallnya, mana daerah yang nggak ada rumah sakitnya, yang nggak ada hotelnya. Nah, berarti kan semua tempat itu butuh pelayanan, karena semua tempat memang ada konsumen di situ. Nah, jadi kalau bicara tentang apa itu industrinya, ya itu tadi garis besarnya ada hotel, restoran, rumah sakit, dan transportasi sih kayak kapal pesiar, kereta dan sebagainya, pesawat gitu. Berarti kalau saya bisa ambil kesimpulan, hospitality ini lebih ke pariwisata mungkin ya? Ya, memang turunan dari industri pariwisata sebetulnya. Jadi di bawah pariwisata, pariwisata kemudian ada daerah yang berkembang jadi daerah pariwisata, di situ dibangun hotel, di situ dibangun rumah sakit, di situ dibangun sarana transportasi, di situ dibangun restoran. Ya kemudian datang konsumen yang menikmati daerah itu, gitu. Makanya pemerintah kan ada 10 Bali baru. Tahu dong Bali itu bertahun-tahun kayak apa image-nya di dunia internasional kan. Jadi memang 10 Bali baru itu tujuannya adalah untuk menambah menambah pendapatan negara dengan mendatangkan turis-turis baik lokal maupun asing di situ. Disitulah tercipta industri hospitality. Berarti kalau kita bicara pariwisata nih, nggak jauh-jauh sebenarnya Indonesia itu kan kaya akan kuliner. Yes. Ya. Jadi apakah food and beverage ini termasuk salah satu dari hospitality itu? Jelas. Ada beda antara resto yang kelasnya bintang 5 sama resto yang kelasnya kaki 5. Tanpa bermaksud mendiskreditkan atau merendahkan yang kaki 5. Tapi saya rasa di era semakin modern ini orang perlu belajar bagaimana sih pelayanan resto di bintang 5. Nah, disitulah yang kenapa sih dibedakan, kenapa harus dibedakan antara es teh dengan iced tea, misalnya gitu lah ya. Nanti kemudian beda dari ya? penyebutan nama ada harganya yang beda, terus kemudian ada standar resep yang digunakan memang khusus di hotel resto di hotel maksudnya, dan resto-resto yang berkelas bintang 5. Itu semuanya beda sih. Dan kemudian ketika dari resepnya sudah beda, tentu pelayanannya akan beda. Kenapa? Karena tamunya juga beda gitu. Gambaran besarnya begitu. F&B ini saya rasa adalah suatu hal yang bisa kita unggulkan kalau di Indonesia ya. Karena banyak orang luar, bahkan rendang saja adalah salah satu go internasional ya. Iya, salah satu makanan yang paling favorit. Nasi goreng juga nasi goreng. Ya, nasi goreng karena mempunyai cita rasa yang kaya sebenarnya ya. Betul. Nah, untuk F&B sendiri nih Mas, kalau untuk yang seperti kita lihat di jalan, di toko-toko atau di rumah makan gitu kan, memang ada perbedaan Mas. Apakah di F&B ini ada standarisasi? Artinya pelayanan bentuk makanan ya mungkin ya di rumah makan dengan di restoran itu kan berbeda. Nah itu
bagaimana tuh standarnya? Yang bener tuh yang mana sih sebenarnya? Yang kita mau bahas F&B di sini ada produk, ada service. Mana yang mau kita kedepankan? Yang produk, di mana itu ada kitchen dan jenis makanannya, atau servisnya nih? Yang mana dulu yang mau kita bahas? Kita bahas untuk yang produknya dulu, kayaknya lebih seru ya. Kitchen yang ada di hotel bintang 5 atau resto bintang 5 itu jadi peralatan masaknya aja udah beda. Kompor katakanlah, kompor yang dipakai di industri rumahan sama kompor yang dipakai di hotel itu udah beda. Dan beberapa jenis alat memasak lain itu emang nggak bisa ditemukan di orang awam. Maksudnya gini, kalau kita mau pakai alat-alat itu emang harus request biasanya. Yaitu para chef lebih paham lah soal itu ya. Cuman gambarannya dalam dapur itu ada namanya higien sanitasi. Mungkin orang pengusaha atau pedagang restoran itu belum tentu tahu apa sih higien sanitasi. Terus kemudian di resto ada namanya decoy system atau mungkin sederhananya bagaimana alat-alat itu disimpan. Banyak orang misalnya menyimpan piring dengan sendok dicampur dengan gelas. Kan kalau kita rak di rumah gitu kan, ya kita bisa sama-sama bayangin, ya udahlah tumplek-blek aja jadi satu. Nah, dalam industri F&B produk di hospitality itu nggak boleh. Jadi cara menyimpan alat, cara merawat alat, terus kemudian higien sanitasi itu diperlukan banget. Bahkan kalau masak misalnya, rambut kita gondrong nih. Sekarang kan banyak chef gondrong, sebetulnya itu nggak boleh. Nah, chef gondrong tiba-tiba rambutnya rontok. Rambutnya rontok masuk ke kuah soto yang dimakan tamu. Terus kemudian tamunya orangnya sensitif banget sama segala hal yang berbau di luar makanan itulah. Terus tiba-tiba tersedak gitu ya. Kalau tamu yang sensitif bisa jadi malah dari situ dia ke rumah sakit. Nah, itu hal kecil. Makanya kalau bicara higien sanitasi seorang chef itu dia harus pakai sarung tangan. Dia punya baju sendiri khusus chef. Dia punya napkin sendiri khusus chef. Dia punya topi sendiri khusus chef. Dari seragam sampai sepatu, safety shoes itu jadi hal yang diperhatikan ketika chef masuk dapur. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak sih pedagang-pedagang UKM mikirin hal situ? Mungkin kalau sudah belajar, saat ini mungkin belum gitu. Nah, itu kenapa pemahaman ini harus dipahami sih sama para UKM yang mau berdagang atau punya produk F&B. Itu lebih kurang gambarannya. Tadi kita bahas soal chef nih Mas Bayu. Chef yang ternyata mau masak aja segitunya. Nah, kemudian kita bicara standar rasa makanan. Ternyata dalam setiap rumus makanan di hotel bintang 5 katakanlah, kan ada restonya tuh ya, ada barnya gitu. Itu tuh ada rumusan tersendiri. Para chef-chef itu punya tuh, kalau misalnya untuk 100 orang, rasanya akan sama dengan 1000 orang. Rasanya akan sama dengan tamu 10.000 orang. Jadi untuk menjadi tukang masak dalam industri bintang 5 itu memang diperlukan pengetahuan sih dan pembelajaran. Nggak bisa ujuk-ujuk saya pengen jadi chef dong, oh nggak bisa. Itu tesnya, uji kompetensinya, pengenalan pisaunya, metode potongnya itu harus dihafal dulu. Jadi segitu susahnya ujiannya, yang kalau misalnya dia bisa melewati tahapan-tahapan itu, dia sudah layak. Untuk apa? Untuk memberi makanan kepada tamu premium. Hospitality atau bintang 5 service itu identik dengan tamu premium kelas A. Nah, kan nggak salah kalau misalnya pedagang para UKM gitu, sekarang metode belajar banyak. Bisalah sedikit-sedikit googling, sedikit-sedikit lihat YouTube bagaimana jadi chef dulu deh, nggak usah belajar masaknya dulu. Nah, nanti ketika diri sendiri sudah aware sama tampilan diri ketika masuk dapur, beda sama di tempat makan, beda juga lagi nonton TV misalnya. Kalau udah menghargai itu akan bisa menghargai makanannya. Sebetulnya itu prinsip utamanya. Nah, kita bicara ke makanannya sekarang. Tadi saya di awal sempat bilang, kenapa es teh sama iced tea itu beda? Sebetulnya kan sama ya. Iya, produknya sama ya. Mungkin kalau general orang general atau awam kita sering dengar, alah sama aja. Es teh ya iced tea, atau misalnya kalau kopi ada americano, terus ada kopi tubruk atau kopi hitam. Ya kan memang americano juga kopi hitam kan. Jadi memang kalau di hospitality itu ada value yang dijual. Kalau resto itu menggunakan serapan bahasa Inggris misalnya, iced tea tapi nggak pakai es teh, harganya tentu beda. Kalau es teh misalnya orang jual kalau kita makan di warkop atau minum di warkop gitu, atau warteg,
mungkin harga 5.000 udah paling mentok tuh. Iya, itu udah mahal itu. Kalau misalnya orang jual 9.000, 10.000 bisa dibakar, Protes, bisa dibakar gitu protes. kan. Nah, tapi beda ketika orang minum di restoran, oke saya pesan iced tea 1. Harganya tuh udah beda gitu. Iya. Bisa 2 sampai 3 kali lipat dan orang nggak keberatan bayar. Betul. Nah, terus kemudian lebih dalam lagi misalnya bicara es teh, masih sama ya es teh ya. Kalau di warteg atau warkop es teh manis ya udah gulanya tuh ngasal aja ngasihnya. Tapi nggak ada kalau takaran ya. kalau di resto gitu ala bintang 5, pelayan atau orang dapur akan tanya sama pelayan, tamunya pesen es tehnya less sugar, gula dipisah, gula cair dan sebagainya. Jadi pemahamannya tuh dalam banget gitu. Nggak bisa sekedar oh dia pesan es teh, kasih aja es teh, nggak bisa gitu. Dan pelayannya pun juga gitu, harus nanya es tehnya mau less sugar, mau langsung manis, atau mau gulanya terpisah atau gimana. Nah itu harus detail, makanya ada yang namanya taking order kalau dalam restoran, itu harus benar-benar dicatat. Jadi dari dapur, orang dapur yang paham akan hospitality pun akan bertanya kepada pelayan yang taking order, itu detail. Sekali aja salah, kehilangan pelanggan. Kehilangan pelanggan kalau di dalam industri ini bisa banyak, bisa dari rasa, dan yang paling fatal dari pelayanan. Rasa boleh enak, tapi kemudian pelayanannya gimana? Iya betul. Saya sendiri punya pengalaman di salah satu kota di Indonesia. Saya pernah makan salah satu masakan unggulan di kota itu. Enaknya enak banget, mahal, makanan pinggiran, harganya hampir 50.000 satu porsi. Buat saya itu mahal daerah soalnya. Iya. Ketika saya masuk itu ternyata di situ tidak terjadi servis. Jadi si restorannya itu ya udah kalau kamu mau makan sini, kalau enggak ya udah tinggalin. Jadi nggak ada kita dilayanin, kita ditanyain mau makan apa segala macam. Nggak di greeting ya. Nggak ada greeting, pelayannya juga nggak ada grooming gitu ya. Nah akhirnya saya sendiri berikrar gitu, nggak akan lagi gue mau di tempat itu. Nah sekarang berapa banyak orang kayak saya, itu udah banyak banget orang zaman sekarang, apalagi kita di kota maju misalnya. Jangan pernah meremehkan yang namanya touching heart ke konsumen gitu. Ya mungkin kadang-kadang orang masih bisa mentolerir rasa tidak begitu enak, tapi pelayanannya bagus. Jadi orang bisa balik gitu. Ya kalau bicara dari hulu ke hilir ya, dari misalnya dapur itu bagaimana, chefnya bagaimana, terus kemudian pelayannya bagaimana, agak ke depan di dalam kafenya atau restonya ya gambarannya lebih kurang kayak gitu mas. Pelayanan di hospitality itu harus benar-benar bisa memberikan service excellent lah. Oke. Bahasa gampangnya seks mas. Waduh. Service excellent. Oke. Jadi jangan salah kaprah. jadi service excellent itu ya kitanya sebagai SDM yang bekerja di situ harus bisa memperhatikan diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian kita akan menghormati tamu itu, gitu. Tapi bukan berarti tamu itu wah ini tamu yang berkelas kita hormatin, begitu yang kelihatan pakai celana pendek nggak sopan nggak dihargai. Jangan juga. Jadi kita bisa memberikan mereka gambaran bahwa saya melayani kamu aja bagus kok. Masa tamunya ngadepin saya nggak bagus gitu ya. Jadi ada satu prinsip dalam dunia hospitality itu adalah kita adalah orang terhormat yang melayani orang terhormat. Nah itu harus dipegang teguh tuh. Jadi memang bicara hospitality itu bicara pelayanan, tapi pelayan tuh nggak buruk kok. Istilahnya presiden juga melayani rakyat kan. Betul. Nah terus kemudian bos sebuah resto itu juga melayani tamunya. Jadi memang kita harus menganggap bahwa tamu atau konsumen yang datang ke bisnis hospitality yang kita punya itu adalah orang terhormat. Jadinya kita juga menghormati mereka. Kita melabeli diri kita dengan gua ini orang yang terhormat karena tamu-tamu gua orang terhormat. Nah mungkin gambarannya gitu sih. Iya. Jadi kalau dari apa yang sudah dijelasin Mas Aji, memang benar sih Mas. Kita sebagai konsumen pasti akan lebih senang kalau disapa ketika masuk ke dalam sebuah tempat makan atau tempat minum. Makanya saya sebenarnya agak bingung gitu, ada satu tempat kopi yang harganya ya kita bisa bilang agak luar masuk akal gitu ya, 50.000, 60.000, tapi kenapa banyak pelanggannya? Ya mungkin karena ada added value di situ ya. Mereka selalu menyapa, mereka selalu memberikan suggest. Kopi yang hari ini yang lagi bagus ini. Hal-hal seperti itu ternyata benar-benar berpengaruh ya Mas ya. Touching. Jadi banyak tamu itu datang ke sebuah resto kadang-kadang bukan pengen makan tapi pengen cari suasana. Nah, cari suasana itu
bisa jadi saya pengen dilayani. Nah kuncinya di situ. Saya makan di resto yang mahal, minum di resto yang mahal, minum di bar, spending time, killing time, kelelahan saya itu untuk dilayani. Jadi jangan sampai ya dia cuma makan aja tapi nggak ada yang layanin. Bahkan bila perlu nih banyak banget atau mungkin ada beberapa resto. Mungkin kalau kita datang ke hotel terus ada restonya gitu. Sampai di titik tamu itu datang sendiri, itu bila perlu pelayannya itu ngajak ngobrol, Mas. Oh gitu. Artinya nemenin. Jadi ada interaksi ya? Ada interaksi. Biasanya kalau misalnya pelanggan yang pelanggan yang udah langganan gitu, yang udah setiap saat makan di situ, si pelayan tuh udah harus sadar tuh. Ini tamu ini sering banget datang tapi sendirian. Coba gua tawarin buat Pak, mau ditemenin ngobrol nggak? Itu harus sampai sedalam itu. Jadi tamu tuh ngerasa dihargai dan gue bisa jadi temen lo, saya bisa jadi teman kamu nih gitu. Itu sih yang paling penting karena kan kita juga hidup tuh kan nggak boleh punya musuh ya. Kalau bata banyak orang kan gitu. Nah siapapun yang datang ke industri F&B yang kita miliki gitu, yang kita datangi itu istilahnya harus kita hargai lah tamu-tamu itu. Ya gitu sih lebih kurang gambaran bicara industri F&B dari dapur terus kemudian ke resto, bagaimana menghargai tamu. Itu balutan luarnya tuh begitu. Nah kalau bicara lebih dalam sih mungkin kita bisa bahas di episode selanjutnya iya, Jadi benar. bagaimana groomingnya, dressnya dan sebagainya itu nanti kalau dibongkar semua habis episode gitu. Tapi memang menarik banget sih Mas ya, buat teman-teman semua mungkin juga banyak yang baru tahu nih kalau memang dunia di belakang dapur tuh ternyata complicated banget. Gak segampang yang kita pikirin. Kita cuma bisa menerima makan, kita tahu sudah jadi, ternyata ya banyak banget rules atau mungkin ya aturan-aturan yang untuk seorang chef bisa menyediakan makan sampai di meja makan. Betul. Nah kayaknya nih makin penasaran gitu ya dari sisi lain hospital ini kan masih banyak nih Mas. Hari ini kita bahas masalah F&B. Jadi mungkin untuk selanjutnya akan lebih seru lagi sih kayaknya Mas. Pasti akan lebih seru, lebih dalam sebenarnya. Mungkin kalau lebih seru sih relatif ya, tapi lebih dalam sih. Kalau lebih dalam itu kadang-kadang kita tuh sekarang kan hidup di era yang kita banyak punya sumber tuh di tangan kita via gadget gitu. Tapi orang jarang mencari kan. Jadi coba deh lihat kenapa misalnya ada review restoran di Zomato misalnya gitu kan. Nah, pemilik restoran itu sekarang juga sudah harus concern dengan bagaimana review tamu di Zomato. Pemilik hotel juga gitu. Kita kalau sekarang nginep di hotel bintang 5 di aplikasinya suka muncul tuh masuk ke email kita, berikan penilaian kepada kita gitu. Jadi industri F&B nggak usah lah kita menurunkan gengsi. Gue cuman UMKM. Nah itu yang salah tuh. Gue cuman UMKM. Ya udah gue jual makanan, yang penting makanan gue laku. Oh bukan itu. Bukan hanya sekedar itu ya. Bukan itu. Mau tukang bangunan jual semen sekalipun itu kalau misalnya customer bisa dirawat itu bisa jadi besar kok. Jadi bagaimana ada produk mati gitu ya. Produk mati itu kan ada makanan atau ada benda mati lainnya yang kita jual ke orang yang dirasakan sama orang, tapi ada added value service yang kita berikan. Nah itu bisa jadi orang kan reviewnya akan bagus tuh, beli di situ aja. Kalau zaman dulu belum ada aplikasi tuh Mas, biasanya susah kan ya, kita masih mau referensi temen. Biasanya tuh word of mouth tuh, kalau beli cendol di situ aja tuh abangnya asik banget ngobrolnya gitu. Kita dulu mungkin punya abang-abang gerobakan langganan gitu kan ya. Mie ayam. Nah, misalnya kayak gitu. Kenapa kita doyan makan di situ? Ternyata kita nggak sadar ya, karena abangnya asik, bisa ngobrol. Nah itu ya jadi kayak mungkin lebih harus bisa jadi orang lebih asik kali ya, biar lebih kenal. Kalau udah asik situ baru kita naik level, nanti makanannya akan naik level sendiri tuh. Tamu gue sekarang udah bukan orang kecil lagi ya, bukan orang biasa, tiba-tiba udah bos-bos yang dateng misalnya kayak gitu. Nah jadi balik lagi ke itu loh Mas, F&B atau mungkin F&B di hospitality itu segitunya harus diperhatikan elemen-elemennya. Itu yang akan bikin nama kita itu nama kita maksudnya sebagai pemilik industri. Misalnya saya UMKM yang punya apalah ya, kue talam atau mungkin combro atau mungkin apa gitu ya, misro gitu. Tapi kalau saya balut dengan sesuatu yang lain, pasti orang akan ingat gitu. Walaupun makanan itu pasaran misalnya, itu aja sih umum gitu ya. Tapi tetap kalau dibalut
pasti bisa jadi suatu hal yang bagus sih Betul, ya. betul, gitulah. Jadi percayalah bahwa kalau kita menghargai produk kita, minimal dari diri kita dulu gitu ya. Kita jadi orang yang hospitable dulu. Jadi kalau hospitality itu personnya tuh disebut hospitable. Kalau kita bisa hospitable dulu, kita bisa ramah dulu sama tamu, kita nggak takut untuk senyum, nggak takut untuk greeting, nggak takut untuk nyapa. Produk kita tuh akan upgrade sendiri, akan terdengar sendiri, akan laris sendiri. Bukan berarti nggak harus ngapa-ngapain, bukan. Tapi salah satu elemen pentingnya adalah itu sih, gitu. Jadi udah terkuak nih, kenapa sebuah makanan beda nama, beda tempat bisa lebih mahal. Betul. Jadi ternyata ada banyak banget faktor-faktornya. Salah satunya adalah pendekatan terhadap konsumennya. Mungkin ada banyak lagi ya akan kita bahas nanti di episode selanjutnya. Nah, buat teman-teman semua yang punya pertanyaan seputar hospitality, boleh banget untuk komen atau tanya apapun tentang hospitality di channel ini. Jangan lupa juga like otomatis ya Mas ya. Subscribe apalagi supaya supaya kita bisa lebih banyak menginformasikan teman-teman semua. Yes. Mungkin hari ini kita hanya bahas itu aja dulu Mas ya. Sekarang kita bahas, tadi kita udah bahas tentang F&B ya, kulit-kulitnya lah ya. Selain F&B tuh masih banyak banget Mas Bayu industri hospitality ya, bagian-bagiannya. Nanti kita akan bahas sampai gimana sih peluang kerja dan nggak main-main. Peluang kerja hospitality itu seperti saya pernah bahas di channel sebelumnya, itu sampai internasional, gajinya dolar dan wah itu gila sih, luar biasa banyaknya permintaan negara luar ke kita untuk bisa dapat pekerjaan itu. Wah, tuh buat yang mau kerja di luar negeri terus nonton biar bisa dapat informasinya. Nggak susah kan Mas ya? Enggak dong. Nggak susah apalah. Susah. Oke, kalau gitu ketemu lagi mungkin di next episode Mas ya. Sekali lagi diingetin buat teman-teman jangan lupa komen, like, and share dan subscribe otomatis. Ya, oke sampai ketemu lagi, sampai jumpa.